Halo bola mania, kembali lagi di channel Riansi Sport. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu transfer yang telah terjadi pada 1 minggu ini. Jadi kabar terbaru mengenai isu-isu transfer banyak sekali pemain-pemain yang sudah berpindah klub dan yang akan berpindah klub. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas yang pertama, yaitu kabar dari Andre Onana yang sudah here we go oleh Fabrizio Romano akan berlabuh ke Manchester United. Kita lihat bahwa MU menawar Andre Onana sebesar 50 juta pounds ditambah dengan 5 juta add-ons. Jadi ini MU yang diberitakan sebelumnya udah mengejar Onana dari 2 minggu yang lalu, dikarenakan David De Gea sudah mengakhiri kontraknya di MU per tanggal 30 Juli. Ini adalah transfer yang sangat bagus untuk MU, mengingat MU kehilangan sosok De Gea yang kita tahu sudah 12 tahun membela MU. Dengan kedatangan Andre Onana kita harapkan bisa menjadi pengganti De Gea yang sepadan dan bisa membawa MU naik level ke tangga selanjutnya. Oke, kita berpindah ke kabar selanjutnya, yaitu Mauro Icardi pindah dari PSG ke Galatasaray. Dengan Galatasaray menebus Icardi sebesar 10 juta euro. Icardi di PSG kurang begitu kelihatan karena yang jelas kalah bersaing dengan trio maut musim kemarin, yaitu Mbappe, Neymar, dan Messi. Praktis Icardi jarang mendapatkan kesempatan musim lalu karena pelatih Gelser pun lebih mementingkan pemain muda daripada memainkan Icardi yang mungkin sudah mau berakhir masa karirnya. Kita lihat di mana di Galatasaray mungkin Icardi akan perform, karena kita tahu bahwa Galatasaray mungkin tingkat lebih ini daripada PSG. Tingkat kompetitifnya lebih ini daripada PSG. Mungkin di Galatasaray mungkin Icardi bisa menemukan performa terbaiknya kembali. Oke, yang selanjutnya kita berlabuh ke Paris Saint-Germain telah mendatangkan Lucas Hernandez dari Bayern Munchen. Ini adalah transfer yang bagus mengingat Lucas Hernandez masih berusia 28 tahun di masa keemasannya sebagai pemain bola ya, kita tahu. Dan ini Lucas Hernandez cocok sekali untuk Paris Saint-Germain, mengingat Paris Saint-Germain atau PSG sudah kehilangan back senior dalam diri Sergio Ramos. Nah, pengganti Ramos ini saya kira cocok karena Lucas Hernandez beberapa tahun terakhir bermain di back tengah. Mungkin akan menemani Prestel Kimpembe dan sang kapten Marquinhos. Lucas Hernandez didatangkan PSG dari Bayern sebesar 45 juta euro. Ini good deal, pemain yang bagus, dan semoga bisa mengangkat PSG bermain lebih bagus lagi musim depan, terutama di Liga Champions. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Milinkovic-Savic yang pindah dari Lazio ke Al Hilal. Ini juga pemain yang masih dalam masa pride-nya, yang masih berusia 28 tahun. Liga Arab Saudi atau Saudi Arabian League sedang gentar-gentarnya mengekspos atau mengimpor pemain dari Eropa karena target mereka yaitu ingin di tahun 2030 menjadikan Arab tuan rumah Piala Dunia. Makanya di tahun ini liga-liga atau tim-tim dari Liga Arab sangat gencar untuk mempromosikan liga mereka dengan cara mendatangkan para pemain Eropa untuk bermain di liganya. Tak tanggung-tanggung, para tim dari Liga Arab berani menjanjikan gaji yang besar untuk para pemain dari Eropa demi bergabung dengan mereka. Ini menjadi daya pikat tersendiri untuk para pemain Eropa yang untuk hijrah ke Liga Arab.
Lazio menerima 40 juta euro dari Al Hilal untuk mendatangkan Milinkovic-Savic, dan ini menjadikan Milinkovic-Savic akan berduet dengan Ruben Neves dan Koulibaly yang sebelumnya sudah bergabung dengan Al Hilal. Oke, kita ke berita selanjutnya, yaitu Christian Pulisic menjadi pemain anyar bagi bagi AC Milan. Jadi AC Milan mendapatkan Christian Pulisic dari Chelsea, di mana di musim lalu Christian Pulisic bermain kurang impresif ataupun jarang dikasih kesempatan oleh Chelsea. Nah, di musim ini AC Milan mencoba mendatangkan pemain muda yang praktis masih berusia 24 tahun usianya untuk menjadi kontender dari Junior Mesias, karena posisinya posisi Pulisic bisa di sebelah kiri ataupun kanan. Praktis kalau sebelah kiri sudah diisi oleh Rafael Leao, mungkin Pulisic akan bermain di sebelah kanan yang praktis hanya diisi oleh Junior Mesias. Jadi mungkin Christian Pulisic jika dia perform seperti yang dia tunjukkan di timnas Amerika, mungkin dia akan mendapatkan tempat yang lebih di AC Milan di musim ini. Kita tunggu apakah Christian Pulisic akan bermain dengan bagus musim ini dan mendongkrak Milan yang sebelumnya ada di peringkat 4, akan menjadi penantang juara lagi atau enggak. Oke, kita ke kabar selanjutnya, yaitu dari Aston Villa yang berhasil mendatangkan Pau Torres. Ini adalah mantannya mantan pemain Emery di Villarreal, didatangkan kembali oleh Unai Emery ke Aston Villa dengan biaya 32 juta euro plus add-on sebesar 5 juta euro. Ini tambahan pemain yang bagus, mengingat musim kemarin Aston Villa bermain luar biasa di setengah musim akhir. Tambahan pemain ini akan menambah dongkrak Aston Villa yang kemungkinan bisa merusak hegemoni dari para tim di Big Six. Oke, kita ke kabar selanjutnya, yaitu Jurriën Timber yang sudah resmi diumumkan oleh Arsenal. Arsenal menambah pemain untuk lini belakang mereka, yaitu Jurriën Timber didatangkan dari Ajax sebesar 40 juta euro plus 5 add-ons tambahan. Jadi Jurriën Timber ini akan menambah kekuatan lini belakang mereka yang sudah diisi oleh Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba. Tambahan pemain ini juga akan memperkuat Arsenal di musim depan, karena Arsenal di musim kemarin, di akhir-akhir musim kemarin kehilangan William Saliba, dan itu sangat cukup berimpact kepada permainan mereka, terutama ketika bertahan. Jurriën Timber ini pemain yang bagus yang sebelumnya bermain di Ajax. Arteta mendatangkan pemain ini dengan optimistis bahwa Jurriën Timber akan langsung tune in di musim ini. Oke, kita ke berita selanjutnya, yaitu AC Milan mendatangkan Tijani Reinders dari AZ Alkmaar. Pemain ini pemain muda yang datangkan dengan biaya 20 juta euro. Pemain muda ini mungkin untuk Milan sebagai aset masa depan ya, karena mungkin kita lihat dia bermain di AZ pun belum menjadi bintang-bintang amat. Mungkin AC Milan melihat bakatnya yang cukup bagus, makanya mereka rekrut dengan tujuan bahwa di masa mendatang pemain ini akan bermain bagus ataupun menjadi bintang, makanya AC Milan mendatangkan pemain ini. Kita ke berita selanjutnya, yaitu Declan Rice secara ofisial sudah dibeli oleh Arsenal. Ini adalah pemain dengan biaya transfer termahal untuk pemain Inggris, yaitu sebesar 105 juta pounds, mengalahkan transfer yang sebelumnya dipegang oleh Jack Grealish. Declan Rice akan mengisi Arsenal di lini tengah, terutama setelah mereka kehilangan Granit Xhaka yang memilih pindah ke Bayer Leverkusen.
Declan Rice pemain yang masih muda dan cukup potensial untuk menambah lini tengah, mengingat mereka di musim kemarin kalah bersaing dengan City untuk memperebutkan titel Liga Inggris. Declan Rice pemain yang bagus, dan kita lihat apakah Declan Rice akan menunjukkan performanya sesuai dengan bandrol yang dia terima. Kita ke berita selanjutnya, yaitu Barcelona berhasil mendatangkan Oriol Romeu. Pemain ini pemain yang terlihat kurang sangat didengar namanya karena bermain di Girona. Mungkin ini pemain untuk pelapis aja di Barca, karena mungkin Xavi butuh pemain untuk backup plan kedua. Mengingat pemain-pemain Barca sebenarnya sudah bagus, tapi dengan tambahan ini sebagai mengarungi Barca untuk musim depan, karena mereka akan memainkan kompetisi yang banyak, terutama Liga Spanyol, Copa del Rey, Liga Champions maupun Liga Eropa mungkin. Nah, transfer ini yang yang sudah terjadi, dan ada beberapa isu yang kemungkinan akan terjadi transfer ke depannya. Yang pertama biasanya yang sudah kita dengar adalah transfer dari Harry Maguire, transfer dari Harry Kane, dan ada beberapa transfer yang kita akan lihat ke depannya. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Kita akan melihat bagaimana isu-isu transfer ke depan. Kita akan pantau terus. Jadi saya tune terus di Riansi Sport. Salam sepak bola.